tentang manfaat globalisasi. Nah, anak-anak cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian simak video pembelajaran yang kemudian disampaikan berikut ini. Globalisasi memberikan manfaat untuk banyak negara. Misalnya, dengan terbukanya perekonomian antar negara, maka memudahkan mengekspor produk dalam negeri. Sebaliknya, harga barang-barang impor akan lebih murah. Akan tetapi, mudahnya ekspor produk lokal harus benar-benar berkualitas sehingga dapat bersaing dengan produk luar negeri. Nah, anak-anak, saat ini kita berada di era globalisasi. Globalisasi telah menciptakan ruang dan waktu tanpa batas. Teknologi pun berperan besar dalam globalisasi ini. Dengan adanya teknologi, informasi dapat diperoleh dengan mudah dan cepat. Lalu, apa ya globalisasi? Ya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas apa itu globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia yang membuat manusia dapat terhubung satu dengan lainnya dan tanpa batas ruang dan waktu. Dapatkah anak-anak menyebutkan dan menjelaskan bukti globalisasi yang ada di sekitarmu? Ya, yang pertama yaitu contohnya adalah baju batik. Baju batik ini berasal dari Indonesia. Yang kedua yaitu ada karpet. Karpet ini berasal dari Turki. Yang ketiga ada boneka, berasal dari Tiongkok atau Cina. Yang keempat ada mobil yang berasal dari Jepang. Selanjutnya ada jam tangan yang berasal dari Swiss. Dan susu yang berasal dari Selandia Baru. Perkembangan komunikasi dan transportasi menjadikan barang-barang tersebut mudah ditemui di negara-negara lain. Nah, pada era globalisasi ini, Indonesia juga melakukan kerjasama dengan negara lain, termasuk dengan negara-negara ASEAN. Sekarang kita akan belajar sejarah lahirnya ASEAN. ASEAN adalah organisasi negara-negara Asia Tenggara yang didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Apa saja sih faktor terbentuknya ASEAN? Ya, faktor yang pertama yaitu faktor internal atau dari dalam, yaitu dorongan untuk bersatu memperjuangkan kepentingan bersama sebagai sesama bekas negara jajahan Barat. Yang kedua, faktor eksternal atau dari luar, yaitu adanya Perang Vietnam dan sikap Republik Rakyat Cina yang ingin mendominasi Asia Tenggara. Pendiri ASEAN. Nah, ASEAN didirikan oleh wakil dari 5 negara Asia Tenggara, yaitu yang pertama, Menteri Luar Negeri Adam Malik, mewakili Indonesia. Yang kedua, Tuan Abdul Razak dari Malaysia. Yang ketiga, Tanat Hotman dari Thailand. Yang keempat, Raja Ratman dari Singapura. Dan yang kelima, Narcisco Ramos dari Filipina. Kelima Menteri Luar Negeri negara ASEAN tersebut menandatangani deklarasi pendirian ASEAN yang disebut Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Apa sih tujuan ASEAN? Ya, betul sekali. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional dengan jalan menghormati keadilan dan tertib hukum. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif, baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan, baik dalam bentuk sarana-sarana latihan dan penelitian. Yang kelima, meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan organisasi-organisasi internasional dan regional. Sekarang kita masuk ke dalam prinsip-prinsip ASEAN. Prinsip-prinsip ASEAN yang pertama yaitu hormat terhadap kemerdekaan,
kedaulatan, kesamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional setiap negara. Yang kedua, hak untuk setiap negara untuk memimpin kehadiran nasional bebas daripada campur tangan luar atau yang kita kenal dengan konversi dari luar. Yang ketiga, penyelesaian perbedaan atau perdebatan dengan damai. Yang keempat, menolak penggunaan militer. Dan yang kelima, kerjasama efektif antara anggota. Nah, kalian bisa membaca teks tentang penghematan energi listrik yaitu di halaman 59. Bahwasannya, ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Yang kedua, menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misalnya, tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Yang ketiga, gunakanlah lampu hemat energi untuk menerangi rumah. Yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Yang kelima, setrikalah pakaian dalam jumlah banyak sekaligus. Yang keenam, jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakanlah seperlunya. Selanjutnya, jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Isilah tandon air hingga penuh. Yang kedelapan, jika rumahmu memiliki kulkas, maka tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan. Pintu kulkas yang sering terbuka akan boros energi. Selanjutnya kita masuk kegiatan ekonomi. Setiap orang memiliki kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, orang harus bekerja. Kegiatan orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut yang merupakan bentuk dari kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut diklasifikasikan menjadi 3 bidang, yaitu produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan distribusi yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Dan kegiatan konsumsi adalah kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Mengamati poster hemat energi. Nah, di sini Bu Delvi ada contoh poster cara menghemat energi. Ya, dengan cara mematikan TV jika tidak ditonton, hemat lampu jika tidak digunakan. Karena dengan menghemat lampu, kita akan menghemat pengeluaran kita atau menghemat uang. Nah, apakah kamu masih ingat? Kita telah belajar membuat poster. Poster merupakan jenis reklame yang berukuran agak besar sehingga memudahkan untuk dibaca pesannya. Tujuannya sendiri yaitu mempengaruhi masyarakat agar melakukan seperti yang tertulis pada poster. Contohnya yaitu poster hemat energi yang ada pada gambar di sebelah ini. Poster hemat energi bertujuan agar masyarakat melakukan gerakan hemat energi. Sekarang kita akan belajar tentang dampak globalisasi. Yang pertama, kita akan belajar dampak positif dari globalisasi. Yang pertama yaitu meningkatkan etos kerja. Yang kedua, dapat memperoleh modal yang lebih banyak dan teknologi yang lebih canggih. Ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, meluaskan pasar untuk produk dalam negeri. Dan yang kelima, cepat dalam bepergian atau mobilitas tinggi. Nah, sekarang ada juga dampak negatif dari globalisasi. Yang pertama, makin mudahnya nilai-nilai barat masuk ke Indonesia. Yang kedua, makin lunturnya semangat gotong royong. Yang ketiga, maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Yang keempat, terjadi kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Dan yang kelima, terjadi sikap mementingkan diri sendiri atau yang kita kenal dengan individualisme. Nah, perkembangan pasar tradisional di era globalisasi. Di sini ada gambar, di sini ada gambar pasar. Pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pada zaman dahulu, pasar tradisional menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Hampir setiap hari, pasar tradisional ramai dikunjungi masyarakat untuk mencari barang yang mereka butuhkan. Sekarang kita akan belajar tentang membuat brosur. Brosur adalah informasi tertulis mengenai suatu masalah yang dicetak pada satu atau lebih dari halaman kertas, tetapi tidak dijilid sebagaimana buku.
Jika hanya terdiri dari satu lembar, brosur hanya dilipat menjadi beberapa bagian tanpa dijilid. Jika terdiri atas 4 atau lebih halaman kertas, maka brosur dijilid, tetapi dengan jilid kawat atau benang. Brosur seperti halnya poster, fungsinya sama, yaitu sebagai media iklan komersil maupun iklan layanan masyarakat. Nah, di sini Bu Delvi ada contoh dari brosur. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bu Delvi sampaikan akan bermanfaat untuk kalian. Anak-anak selalu terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Semoga dengan memperhatikan 3 hal itu, kita dapat terhindar dari wabah COVID-19. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Delvi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.